Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ibadallah, ahbaballahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga seluruhnya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali jumpa kita di malam Jumat saat ini memasuki tanggal 2 Jumadal Akhirah tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 14 menuju 15 Januari 2021. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sampai saat ini belum beriman, belum bersyahadat, semoga digerakkan hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk bersyahadat sebelum ia wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah oleh Allah untuk mau bertobat, dan semoga kita semua yang telah bertobat menjaga diri dalam kebaikan sampai kita wafat dalam keadaan muslim yang patuh, berikhtiar dengan baik dan mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membuka pertemuan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian Aqsa kita, Al-Quran Sunnah Solution, dalam sesi berdiskusi, bertanya jawab dari persoalan-persoalan yang teman-teman sampaikan, baik di platform media sosial kami, di Instagram, di IG, ataupun beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada baiknya kita bermohon kebaikan, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus dalam suasana duka cita. Kita tentunya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, khususnya atas wafatnya pada pagi hari ini pukul 8:38 guru kita tercinta, ulama karismatik, sahabat kita, keluarga kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Dan kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan segala yang terbaik untuk amal soleh yang telah beliau tenun, memberikan cahaya Al-Quran kepada beliau di alam kubur beliau, memuliakan beliau saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan mahkota kebaikan dari Al-Quran yang senantiasa beliau ajarkan, dari pahala-pahala yang mengalir dari murid-muridnya, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rahmat Allah yang tertinggi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan puncak dari semua itu, semoga kita pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibersamakan kembali dengan beliau dan dengan orang-orang terbaik yang Allah pilih dalam berkehidupan di muka bumi ini. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian, ada baiknya kita melihat kembali pada diri kita, memperbaiki keadaan hidup kita, dan melihat dalam suasana kehidupan kita. Betapa banyak kami perhatikan, Masya Allah, ya, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan ajal yang telah diatur. Tapi nampaknya jika kita belajar lebih dalam untuk memahami hikmah kehidupan, teman-teman sekalian, manfaatkan betul setiap waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki diri dan menenun amal saleh sebagai bekal persiapan kita untuk kembali kepada Allah. Saya coba berdiskusi dengan beberapa ulama, beberapa ustadz, beberapa kalangan, dan kita melihat dari suasana COVID saja, kalau ditarik dari setahun ke belakang kurang lebih sampai dengan saat ini, tidak sedikit bahkan para ulama yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ulama yang biasa-biasa, ulama yang kadar ilmunya sangat dimuliakan, sangat diketahui, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Belum ditambah dengan orang-orang saleh, ada di antara mereka ahli Quran, di antara mereka bahkan ahli ibadah dan sebagainya, dan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus di antara para ulama, ada spesifik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak kemudian tidak akan mengambil satu pengetahuan, satu ilmu, langsung mengambilnya dari seorang hamba. Artinya langsung menarik. Misalnya ilmu tafsir diambil sehingga nggak ada lagi yang bisa belajar ilmu tafsir. Ilmu hadis diambil sehingga tidak ada lagi yang bisa belajar ilmu hadis. Bukan demikian, tapi biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama di bidangnya. Maka para ulama yang ahli tafsir sedikit-sedikit kemudian ada yang wafat, ahli hadis kemudian ada yang wafat, ahli fiqih ada yang wafat, dai-dai yang baik ada yang wafat. Sehingga dengan itu, dalam keadaan demikian, kalau orang tidak mempersiapkan diri, mengevaluasi dirinya, menyiapkan lebih baik, maka akan tersisa orang-orang yang tidak bisa menjadi rujukan.
ya ilmunya kemudian tidak mumpuni, fatwa-fatwanya tidak didasarkan pada dalil-dalil pemahaman yang benar. Dari situ kemudian terjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, yaitu muncul orang-orang memberikan fatwa yang tidak punya dasar, tidak punya pengetahuan, bahkan di antara fatwanya bertentangan langsung dengan nas-nas agama, ya, bertentangan langsung dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Pada saat itulah muncul orang-orang demikian sehingga mereka tersesat dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ada baiknya kita menyiapkan teman-teman di keluarga, ya, didik betul anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Niatkan satu di antara mereka menjadi ulama, jadi ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Mudah-mudahan di antara kita dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya perbaikan-perbaikan, tokoh-tokoh baru yang menggantikan dengan kapasitas ilmu yang lebih baik, dan dengan itu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali karena kaidah kehidupan kematian diikat dengan satu tujuan yang sangat penting. Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua tegas Allah menyampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menjadikan, ya, kematian, kehidupan itu. Kalau kita lihat dalam porsi sederhana aktivitas kehidupan kita, skema kehidupan kan kita lalui pada dasarnya dari kita beraktivitas hidup dulu, kemudian meninggal, ya, hayat, kemudian maut, ya, wafat gitu. Tapi di ayat ini sangat menarik, ada takdim wa ta'khir, maut didahulukan, kemudian hayat diakhirkan. Walladzi khalaqal mauta wal haya. Bisa Allah menyampaikan misalnya huwallazi khalaqal hayata wal maut. Tapi kenapa di antara hikmahnya Allah berfirman menegaskan maut didahulukan, takdim walladzi khalaqal mauta wal haya. Di kaidah takdim wa ta'khir untuk memberikan kesan kepada kita bahwa haya kenapa diakhirkan? Karena umumnya manusia selalu ingin berharap kehidupan itu lebih panjang, di akhir sampai panjang. Karena itu kalimat hayat ada alifnya, ya, ini di ilmu bahasa, ya, dan kita bisa melihat nanti kepada kaidah tafsir. Seakan-akan manusia itu hampir tidak ada secara umum yang ingin cepat meninggal, inginnya diberi waktu lebih panjang lagi, lebih panjang lagi. Secara umumnya demikian. Tapi tanpa disadari, harap-harap kita hidup lebih lama. Ini ada harapan, ini kondisinya sudah lebih baik, ini kondisinya sehat, ini bagus. Ternyata maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Maut bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak kita kira. Karena itu teman-teman sekalian, selalu menghadirkan pada diri kita setiap kesempatan, setiap saat kita bisa berpulang. Karena itu manfaatkan setiap waktu yang Allah berikan pada kita untuk beraktivitas. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas disebut dengan asr namanya. Ada Quran surah Al-Asr, surah 103, wal asr. Kata Allah, demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Ya, Allah bersumpah dengan setiap kesempatan yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Dan nama manusia yang menggunakan kesempatan ini untuk beraktivitas disebut dengan insan namanya. Jadi setidaknya dari beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran, ada Bashar, ada Al-Ins, ada An-Nas, ada Bani Adam, ada Al-Insan. Jika disebutkan nama Al-Insan atau Insan, ini menunjuk pada penamaan manusia yang menunjukkan pada totalitas aktivitasnya dari kesempatan, waktu yang diberikan oleh Allah untuk mengisinya dengan aktivitas itu. Maka perhatikanlah bagaimana detailnya diksi Al-Quran. Wal asr, demi setiap waktu, kesempatan yang aku berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh setiap manusia yang mengisi waktu untuk beraktivitas itu lafi khusr, ada kecenderungan di antara mereka mendapatkan kerugian. Diberikan oleh Allah modal, ya, untuk bertransaksi dengan aktivitas, ya, untuk bertransaksi, berniaga dengan setiap kegiatan yang bisa kita kerjakan. Dikasih 24 jam dalam sehari, kan, 7 hari dalam sepekan. Gunakan, ya, bagaimana setiap aktivitas ini punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, aktivitas dalam bahasa Arab, perbuatan disebut amal namanya. Ketika amal itu punya nilai di sisi Allah, dianggap baik oleh Allah, itu disebut saleh namanya. Karena itu Allah katakan illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, orang-orang ini yang beraktivitas ini berpotensi mungkin rugi. Dia tidak bisa berniaga dengan baik dengan modal yang diberikan. Dikasih 24 jam, ya, yang digunakan baiknya cuma 4 jam, cuma 8 jam, ya kan? Mohon maaf cuma 10 jam, berarti 14 jamnya sia-sia, nggak ada nilainya gitu kan. Nah, ada orang-orang yang menjadikan aktivitas ini punya nilai. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang mengisi 24 jam diberikan ini dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman kepada Allah. Jadi punya iman itu sudah modal yang paling utama. Tapi bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman? Mengeceknya seperti apa?
Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita bukan dari kalangan manusia yang rugi? Seperti apa melihat kekuatan iman kita, kebenaran iman kita? Maka seperti sering kita bahas, kita ulas dalam setiap kesempatan Aqsa khususnya, iman itu bisa dicek, dilihat dengan amal soleh, dengan pembuktian. Karena itu ada kalimat langsung yang menyertainya, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kita biasakan mengisi aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan amal soleh. Karena itulah Allah berikan petunjuk melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk pada kita bagaimana menata setiap aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sehingga dia bisa punya nilai di hadapan Allah, punya amal saleh, menjadi ibadah. Maka disertakanlah bimbingan dalam setiap aktivitas kita. Silahkan Anda cek, semua aktivitas kita itu punya bimbingannya dalam bentuk doa. Doa itu sekali lagi sering saya tegaskan, bukan hanya kalimat yang menjadikan secara formalitas aktivitas menjadi ibadah, tapi sekaligus memiliki petunjuk-petunjuk di dalamnya yang mengandung makna, penunjukan dan bimbingan bagaimana menjalani aktivitas yang akan kita kerjakan. Karena itu setiap doa yang kita bacakan dalam aktivitas-aktivitas tertentu itu bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Karena petunjuknya pun tidak sama, pekerjaannya berbeda, petunjuknya pun tidak sama. Bangun tidur, kita ada doanya. Antara bangun tidur dengan akan tidur, doanya berbeda. Karena bangun tidur memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya bangun. Ya, dari pembukaannya misalnya di Abu Daud hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika beliau menginap di rumah Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, ingin mengamati bagaimana Nabi bangun malam harinya untuk menunaikan ibadah tahajud itu. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bima makna, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangkit, bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu, tidak langsung kemudian bangkit atau beraktivitas, duduk dulu, menenangkan dirinya. Kemudian famasaha biyadihi min athari naumi, maka beliau menghapus bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersih, diduga bersih. Ya, bisa dengan misalnya bagian jemari yang ini atau dengan punggung tangan seperti ini yang diduga bersih, dia hilangkan dulu. Beliau hilangkan bekas kantuknya sehingga ada kesadaran. Ya, baru setelah ada kesadaran itu beliau bacakan kemudian faqara khawatim surah Ali Imran, membacakan ayat-ayat terakhir yaitu 11 ya ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran, kemudian membaca doa bangun tidur itu. Nah, ini petunjuk lagi. Ya, itu yang ada di Al-Bukhari nomor hadis 181 itu ya dari Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma. Mereka menyampaikan ketika Nabi bangun dari tidur, maka Nabi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan ini petunjuk, bukan cuma bacaan yang menjadikan bangun tidur itu menjadi amal soleh, jadi ibadah, jadi punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan bimbingan sekaligus bagaimana cara menyikapi bangun itu. Maka kita katakan, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur diberikan kesempatan untuk hidup kembali, menjalani kehidupan di hari ini, walaupun engkau bisa mewafatkan aku saat tidur tadi. Ya, tapi engkau berikan kesempatan kepada aku, alhamdulillah ya Allah, wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji ya Allah di hari ini akan mencari bekal yang lebih baik dibandingkan hari sebelumnya sebagai persiapan untuk kembali kepadamu. Karena nusyur itu nasyara, diantara maknanya menyebar untuk kembali lagi. Nah, kita bangun tidur, kita berjanji kepada Allah hari ini akan menyebar, beraktivitas. Karena mungkin Anda tidak di satu tempat beraktivitasnya. Boleh jadi di rumah, keluar rumah, tempat berbeda, ke kantor, tempat olahraga, dari macam-macam, setiap tempat. Tapi kita bertekad kepada Allah, setiap tempat yang akan kita pijak di hari itu, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunnya ibadah, tahajudnya ibadah, subuhnya ibadah, sepedaannya habis itu ibadah, persiapan mandinya ibadah, ke kantornya ibadah. Itu niat kita. Sehingga di setiap titik saat kita beraktivitas, sedang kita beribadah sekalipun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepedaan, kita niatkan beribadah supaya sehat, dengan sehat kita ibadahnya kuat, sholatnya kuat, bisa puasa kuat dan sebagainya, baca Quran kuat. Kemudian wafat misalnya, saat menyimpan sepeda, kita duduk, kita meninggal, dan meninggal dalam keadaan ibadah karena kita niatkan tadi. Itu janji kita. Maka saya bertanya, dari satu ini saja teman-teman, berapa banyak pekerjaan kita yang punya nilai ibadah? Ya, dalam Islam itu luar biasa, komplit gitu. Jadi kita tata dari awal sampai akhirnya. Silahkan cek. Kemudian setelah itu fadhahaba ila syanil mughallaqah. Ya, maka beliau pergi kemudian ke satu tempat yang tertutup, maksudnya di sini kamar mandi, ya. Fatawadda, maka beliau berwudu.
ya dari wudunya menyempurnakan wudunya, kemudian beliau bersiap menunaikan sholat malam itu. Tiba-tiba Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ikut di belakang, lalu ditarik oleh beliau ke depan sejajar dengan beliau, ya karena masih anak kecil dia khawatirkan terjadi sesuatu. Nah ini diantaranya menjadikan salah satu dalil diantara para ulama memandang bahwa boleh kalau seorang kemudian sholat berjamaah dengan satu orang lagi, ada dua orang, boleh imamnya dengan makmum berada dalam satu garis yang sejajar. Jadi misalnya ini imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, bisa sejajar seperti ini. Nah ini dalil yang digunakan ya di Abu Daud hadis 1367 riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tapi hati-hati, belum selesai hadisnya. Kemudian Nabi pun sholat kemudian 2 rakaat khafifatain sebagai pembuka, lalu sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi sampai 1 rakaat. Dalil yang menjadikan sholat malam kemudian boleh 11 rakaat dengan witir 1 rakaat, dibuka dengan khafifatain 2 rakaat. Dan ini batas yang standar. Karena Nabi pun pernah sholat di bawah ini atau pernah menyampaikan pesan boleh di atas itu. Yang penting kembali kepada kekuatan kita masing-masing. Nah teman-teman sekalian, setelah peristiwa itu ada sahabat yang sholat malamnya atau bahkan di tarawihnya sampai dengan 23 rakaat, kan? Ada yang lebih daripada itu, kembali ke masing-masing. Tapi poinnya, bagaimana kita mengisi kehidupan kita menjadi amal soleh sampai saat titik kita wafat. Dan yang paling menarik ketika ada seseorang wafat dan dia orang soleh misalnya, ya, ataupun bahkan orang beriman, biasa kita lihat apa yang kemudian Allah pesankan langsung kembali ke Al-Mulk tadi ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal haya, dialah yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, kematian didahulukan tadi, wal haya dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji Anda yang masih hidup, yang belum meninggal. Kita sekarang, ya. Bisa Ali Jabir mendahului kita. Ya, Allah yarham. Ada beberapa ulama-ulama yang saleh, habaib dan sebagainya, para kiai mendahului kita. Bahkan ada yang menyampaikan kepada saya, Masya Allah, Allahu Akbar, semoga Allah muliakan para guru-guru kita, itu sampai berjumlah luar biasa lah. Ya, saya tidak berani mengatakan karena saya tidak punya data langsung, tapi disampaikan kepada saya jumlahnya bukan puluhan, tapi bahkan ada keratusan gitu teman-teman sekalian. Ini sangat luar biasa pelajaran kepada kita semua. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Anda yang masih hidup ini, untuk melihat mereka. Ya, siapa di antara Anda itu yang bisa belajar dari mereka untuk meningkatkan amalnya? Coba lihat. Syekh Ali Jabir mewariskan apa kepada kita semua? Kecintaannya kepada Al-Quran, sedekah subuhnya, kan? Kemudian ta'lim-ta'limnya yang mengarahkan pada kesejukan, kebaikan, persatuan, dan sebagainya. Itu yang kita ambil. Kemudian kita hidupkan dalam praktek kehidupan kita. Dan guru-guru kita yang lain, kiai-kiai kita, habaib dan sebagainya, ya, yang telah mendahului kita, kita lihat apa keteladanan mereka yang bisa kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan. Karena setiap Allah menetapkan satu kejadian sesuai dengan ajal, sesuai dengan takdir wafat, bukan hanya sekedar kita melihat, ya, mengalirkan air mata, berdoa dan selesai. Tidak, dampaknya kepada kita apa? Ya, dan Masya Allah, orang-orang baik itu, Masya Allah, lahir ke muka bumi, ya, dengan tertawa, orang sekitarannya, anaknya menangis, kan? Anaknya menangis setelah terlahir, orang sekitarnya tertawa, menyambut gembira. Tapi sebaliknya, ketika dia berpeluang, ya, ketika dia pulang kembali kepada Allah, dia yang tersenyum bahagia, dan orang-orang sekitarnya mengiringi dengan tangisan. Tapi tangisan itu bukan sekedar air mata yang keluar, tapi komitmen pada diri kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga lebih baik ketika pulang terinspirasi dari orang-orang terbaik yang pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ingin kita hadirkan membuka pertemuan kita di malam hari ini. Jadi kita saling mendoakan untuk seluruhnya tanpa kecuali, saling melihat kepada keluarga besar kita, tetangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Demi Allah saya katakan, hari ini saya kehilangan 2 orang yang sangat saya sayangi, ya kan? Sangat saya sayangi. Ada luar biasa jemaah saleh juga, Pak Haji Abdul Basit, itu sahabat kami. Sejak saya kembali dari Indonesia, beliau yang ngantar-ngantar itu kan, Masya Allah, itu ya, dijemput berdakwah kemana, dan sangat sayang kepada kami. Diperlihatkan kalau sakit, beliau coba berikan yang terbaik, hadir walaupun kita beda tempat tinggal. Dan saya dalam keadaan sedang di luar kota, ya, setelah subuh saya terima WA, saya langsung kembali, dan Alhamdulillah berikan kesempatan untuk menyolatkan. Di perjalanan pun Masya Allah dapat kabar lagi, ya, Syekh Ali Jabir yang kita sayangi, kita cintai, dan kami mencintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bertemu di ruangan ini yang teman-teman saat ini melihat kita sedang talim, ya, saling berbagi, saling bertukar pikiran, dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hanya bisa mendoakan pada kesempatan kali ini dan mengantarkan tentunya dalam kebaikan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi semoga untuk beliau diberikan makam yang terbaik si Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita semua pada saat ini diberikan oleh Allah kekuatan untuk memperbaiki diri, sehingga dengan itu memberikan sibghah aura kebaikan bagi kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dengan lebih luas lagi. Saya kira itu pembuka kita teman-teman sekalian.
Mari kita lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan bimbingan kepada kita untuk memudahkan apa yang akan kita bahas, apa yang kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dari IG ya, Instagram ini yang baru diprintkan oleh kawan-kawan. Kita coba lihat dulu beberapa pertanyaan yang mungkin sesuai kita akan bahas. Bismillah, dari Fani, akun Fani /A2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada Anda, keluarga Anda, dan perbaikan dalam kehidupan. Saya mau bertanya, baik, misal seorang punya uang yang mana lebih diutamakan berinfak atau bersedekah ke keluarga atau membayar utang riba? Terima kasih untuk jawabannya Ustaz Adidayat Official. Semoga Allah muliakan kepada Anda sekali lagi dan berikan bimbingan kepada kita untuk mencari solusi yang terbaik. Pertanyaan singkatnya, kalau kita punya uang, rizki yang Allah titipkan kepada kita, mana yang didahulukan, membayar utang ya dari hasil riba atau kita bersedekah ya atau berinfak ke keluarga? Teman-teman, ini sudah masuk fikih aulawiyah. Aulawiyah itu yang paling prioritas ya di antara 2 atau 3 hal atau bahkan lebih yang ada di hadapan kita. Jadi program-program kehidupan ini apa, yang paling prioritas yang mana, itu masuk dalam fikih aulawiyah. Dalam hal ini kita akan lihat bahwa membayar utang itu hukumnya wajib. Ingat ya, membayar utang hukumnya wajib. Ingat, jangan enak minjamnya saja, begitu sudah mau bayar nggak ingat gitu kan. Ini persoalan. Jadi kita siapkan baik-baik, pahami hukumnya. Membayar utang itu hukumnya apa? Wajib. Karena itu ketika kita akan berutang dalam keadaan tertentu, kita mesti petakan dulu ya, dari kemampuan bagaimana kita mengembalikannya, dari bagaimana kita menyampaikan, membuat perjanjian dan sebagainya. Itu jelas langsung bahkan tertuang di Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 282, bahkan nanti sampai ke ayat 283 sampai penutup akhirnya gitu kan, sampai pengingat dari Allah Subhanahu wa taala akan wahyu terakhir yang diturunkan. Jadi kembali satu ya, kita dari hukumnya dulu. Membayar utang hukumnya apa? Wajib. Apalagi ini hukumnya riba yang harus dibebaskan, ya harus dilepaskan sehingga terlepas dari keadaan riba. Sedangkan bersedekah ke keluarga, ini keluarga ini dibagi 2, keluarga pokok yaitu istri dan anak-anak gitu kan. Ini yang disebut dengan nafkah. Nafkah itu masih seakar dengan kata infak, yang nanti kita akan bahas. Dan yang kedua ada di luar keluarga pokok kita, yang sifatnya kita langsung dalam naungan kita, dalam pemeliharaan kita ya, tadi yang istri, anak, kemudian juga di dalam rumah kita. Yang kedua di luar itu ya, misal yang beda tempat tinggal dengan kita, ada ibu misalnya kan, ada keponakan, ada kerabat terdekat jauh, ada fakir, ada miskin ya, ada ibnu sabil dan sebagainya. Nah, ini perbedaan 2 hal ini. Kalau kita bikin cabangnya seperti ini, nanti baru kita gali hukumnya, kita pahami detailnya dulu, sehingga dengan pemahaman detail dan akar ini kita bisa memetakan hukumnya dengan baik. Satu, mana yang prioritas kita harus lakukan? Apakah membayar utang, ya kan? Bayar hutang. Bahkan di sini hutangnya jenisnya riba lagi. Semoga Allah jauhkan kita dan lepaskan kita dari jerat-jerat riba. Kemudian di sini tadi pertanyaannya adalah berinfak atau sedekah. Nanti kita juga bisa bahas perbedaan infak dengan sedekah itu apa. Ini infak, dari infak ini saya buka begini, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Kalau kita melihat hukum bayar hutang, ini sudah hukumnya wajib, wajib dibayar. Oh, hati-hati. Ya, hati-hati ya teman-teman sekalian. Bayar utang hukumnya wajib. Berutang itu dalam konteks yang dibenarkan, dalam konteks dibenarkan, bukan riba, itu kan ada kebutuhan, itu mubah hukumnya. Bahkan kalau ada terkait dengan sifat-sifat kebaikan, hajat hidup dan sebagainya, itu bisa naik kadarnya dari wajib ke sunnah gitu kan, bahkan mohon maaf, dari mubah ke sunnah bahkan ke wajib dalam konteks-konteks tertentu yang memang berkaitan dengan hajat kehidupan ya, untuk melindungi jiwa atau nyawa. Tapi ingat, untuk membayar nggak ada turunan, dasar hukumnya wajib untuk mengembalikannya. Jadi kita temukan dulu, bayar hutang hukumnya wajib, apalagi melepaskan diri dari riba, yang riba ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi yang sangat tegas. Maka kewajibannya jadi meningkat, kan? Kewajibannya jadi meningkat. Sedangkan infak ya, dengan sedekah. Sedekah ini nama umum. Saya tuliskan dulu begini, sedekah. Ya, jamaknya sedekah. Nah, ini. Ya, sedekah, sedekah. Dari akar kata infinitif kata kerja yang pertamanya dari kata sedekah, sesuatu yang benar. Sedekah membenarkan, tasdiq pembenaran, siddiq
orang yang punya sifat senantiasa membenarkan pada kebaikan. Ya, sedekah ini segala jenis kebaikan yang membenarkan keadaan iman kita. Sehingga dalam fikih disebut kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan itu yang didasarkan pada nilai iman untuk membenarkan keadaan iman kita itu disebut dengan sedekah. Jelas ya? Karena seseorang kalau telah beriman, maka imannya perlu dibuktikan. Apa pembuktian dari iman itu? Perbuatan baik. Karena orang yang punya iman, nanti imannya akan memancarkan cahaya kebaikan pada seluruh elemen tubuhnya. Jadi ketika iman masuk ke dalam mata cahayanya, maka mata akan dibimbing untuk melihat segala yang baik. Iman masuk ke dalam telinga, maka telinga akan dibimbing untuk mendengar yang baik-baik. Demikian ke lisan, ke tangan, sampai ke ujung kaki. Nah, ketika semua ini berbuat dalam bimbingan iman tadi yang membenarkan ada iman dalam diri kita, dibenarkan oleh perilakunya, maka pembenaran perilaku terhadap keadaan iman itu disebut dengan sedekah namanya. Ya, perbuatannya sifatnya disebut dengan sedekah. Jadi kenapa disebut dengan sedekah? Karena terjadi perbuatan-perbuatan baik yang membenarkan keadaan imannya. Karena itu dalam kaidah fikih disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap jenis kebaikan yang bersumber dari iman seseorang itu disebut dengan sedekah. Jika perbuatannya bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 banyak, maka dijamakkan jadi sedekah. Ya, di sedekah ini nama umum. Salat itu masuk sedekah karena perbuatan baik membenarkan iman kita. Karena salat dibuka dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Zakat sedekah, ya, sedekah. Kenapa? Karena dengan berzakat membenarkan perintah iman yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Ketika berzakat itu sedekah. Makanya perintahnya kata Allah, khudz min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta mereka yang telah masuk nisabnya, masuk haulnya, ambil dari harta mereka sedekah untuk zakat. Di zakat dinamakan dengan sedekah langsung dalam Al-Qur'an. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan ketika dikeluarkan, yang nerima kan 8 golongan. Jadi ketika kita punya harta diberikan, makin banyak yang nerima, sedekahnya dijamakkan jadi sedekah. Buka Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas shadaqatu. Sungguh zakat itu, kenapa kok perbuatannya zakat tapi dinamakan pembagian dengan sedekah? Karena dia membenarkan keadaan iman dan mengandung nilai-nilai kebaikan yang banyak bagi beberapa kalangan, yaitu 8 golongan utama. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Ya, karena banyak maka disebut dengan apa? Sedekah. Termasuk infak pun ini bagian dari sedekah. Jadi sedekah itu nama umum. Ya, sedekah nama apa? Nama umum. Pemberian materi dari segi materi sifatnya, ya. Materi, bukan ide, bukan apa. Jadi nggak ada infak ide. Ya. Ya, semacam singkatan infak itu disingkat dengan nafkah, dari nafkah. Ini kan dari anfaqa yunfiqu. Ya, orang kita menyikat dengan nafkah. Ya, nafkah itu dari kata infak asalnya. Ya, nafkah. Nah, nafkah itu pemberian, teman-teman sekalian. Itu suka ada yang mengatakan kan ini ya, nafkah batin, nafkah zahir. Sebenarnya kalau dalam istilah kita ambil ke hukum syariat, nafkah batin itu nggak ada karena sifatnya bukan pemberian materi gitu kan. Jadi ada nafkah zahir, nafkah hal-hal materi yang diberikan. Nah, dalam konteks infak ini dia dibagi dua karena pertanyaan Anda tadi jenis sedekahnya infak. Pertama adalah infak wajib yang diberikan kepada anggota keluarga pokok yang dalam naungan, ya. Baik naungan tanggung jawab dia dalam keseharian, untuk makannya, untuk kehidupannya, sandangnya, pangannya, papannya, dan sebagainya. Ini disebutkan di Quran surah keempat An-Nisa, ya, di ayat ke-34 di mushaf standar paling kiri sebelah atas. Ya, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim." Itu ayatnya. Ya, para lelaki, para suami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan terhadap istrinya dalam bagian tertentu. Nanti istri pun diberikan oleh Allah pada bagian yang lain untuk saling melengkapi. Nah, ada beberapa bagian yang memang perangkatnya didesain untuk laki-laki saja. Nah, jadi jangan diambil oleh perempuan, ini bisa tertukar berbahaya nantinya. Pun demikian ada nanti kelebihan diberikan pada perempuan yang laki-laki nggak bisa memegang itu. Ya. Apa di antara perangkat yang diberikan kepada laki-laki? Kata Allah, jiwa kepemimpinan untuk memimpin dalam kehidupan rumah tangga. Maka nanti ada kewibawaannya, mungkin sifat tegasnya dan sebagainya dimiliki laki-laki. Nah, jadi jangan diambil peran itu. Nah, jadi jangan sampai ada istilah misalnya istri pemberani dan para suami takut istri misalnya. Itu tidak dibenarkan dalam keadaan demikian. Sehingga jangan sampai terjadi lagi ada kisah, walaupun mungkin kisah ini hanya canda-canda saja, tapi nampaknya tidak tepat untuk dijadikan proses dalam beraktivitas, dalam berkehidupan, berkeluarga. Ya. Siapa di tempat ini yang takut sama istrinya?
ambil sebelah kanan, kata Pak RT. Yang tidak takut, ambil sebelah kiri. Maka semua ke kanan. Ya, semua ke kanan. Cuman satu orang yang ke kiri, gitu kan? RT-nya bingung, karena RT pun takut juga sama istrinya. Dia di kanan gitu kan. Dia tanya sama orang ini, kamu berani sama istri kamu? Karena di tempat itu terkenal hampir semua takut sama istri. Kata dia, kenapa kamu ke kanan? Kamu berani? Nggak takut sama istri? Ah, saya nggak tahu Pak, saya cuma disuruh istri saya ke kiri. Jadi ini menunjukkan bahwa ada bagian yang sama. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang ada adalah berpartner bersama-sama dalam kebaikan. Ya, nah ini menata dalam kehidupan rumah tangga, suami jadi nakhada, tapi juga tidak bisa otoriter. Ya, ada bagian-bagian tertentu berdiskusi, mengambil pendapat bersama-sama dan memutuskan dan menjadi juru bicara dalam keluarga pada suaminya. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim, diberikan oleh Allah perangkat, ya, perangkat yang sangat spesifik untuk mencari nafkah. Ini dia. Infak yang dalam bahasa kita disebut nafkah. Nafkah untuk keluarga ini yang disebut dengan nafkah wajib ini. Ya, keluarga. Nanti diberikan perangkatnya pada setiap suami laki-laki. Bedanya apa nanti dengan perempuan yang bekerja misalnya? Nah, laki-laki ini sifatnya mengikat, wajib dia. Ya, diberikan perangkat oleh Allah sepanjang punya kemampuan, kan, kemudian fisik baik, tidak ada kendala, nggak ada uzur yang lain, dia beraktivitas. Dan setiap dia bekerja, tetes keringatnya, Allah berikan dia rizki. Rizki ini berapapun yang dia dapatkan akan dicukupkan untuk jumlah keluarganya. Bisa keluarganya ada 5 bahkan, walaupun dapatnya cuma 500.000 misalnya, ya, per bulan, ini Allah cukupkan. Bahkan dikirim tidak di sisi yang lain kalau dia beramal soleh dengan baik. Mungkin kesan kita dikirim oleh tetangga, atau ada yang lainnya, atau ada traktir, atau ada bonus. Ini bagian dari yang Allah berikan, dari ikhtiar yang dikerjakan. Ini cukup untuk 5 orang ini. Ya, beda dengan kasusnya kalau istri bisa yang bekerja. Hati-hati ya, hati-hati nih. Istri sepanjang ada kebutuhan, kewajiban yang melekat pada dia di rumah tangganya, maka kewajiban didahulukan. Dan suami yang bekerja. Tidak diperkenankan dia bekerja di luar yang mengabaikan tugas utama kewajibannya di rumah. Memberikan ASI kepada anak itu bagian dari kewajiban istri. Kan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suami yang sangat penting untuk kewajiban dia, itu juga bagian dari kewajiban istri. Jadi jangan sampai dia bekerja keluar, ini diabaikan. Sehingga terjadilah kekacauan dalam rumah tangganya. Anda itu kan nyari rezeki di luar untuk memperbaiki rezeki di dalam. Untuk apa Anda nyari harta banyak-banyak di luar kalau yang di rumah aja rusak? Nggak ada perhatian, nggak ada kasih sayang, nggak ada perhatian dan sebagainya. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ini yang wajib nanti yang dikerjakan oleh laki-laki. Ya, maka kalau dia mendapatkan kemudian harta dari hasil kerja kerasnya, contoh dia bekerja seperti tadi, dapat misalnya 5 juta, taruhlah ya, dalam per bulan. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia cukupkan dulu kemudian untuk memberikan nafkah wajib bagi keluarganya. Ini poinnya teman-teman sekalian, yang ingin saya sampaikan. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Jadi, berikan dulu kebutuhannya ke sini. Cukupkan. Ini untuk kebutuhan ini apa, kemudian ini seperti apa, dan sebagainya. Taruhlah yang terpakai misalnya ada 3 juta rupiah, kan? Nah, maka ada lebihnya 2 juta. 2 juta ini dihadapkanlah kemudian pada satu keadaan. Keadaan ada kewajiban nih hukumnya untuk membayar utang ini. Lalu ada keinginan untuk berinfak. Nah, pada aspek yang ini, yang sunnah. Mana di antara yang sunnah ini? Misal, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, yang spesifik deh. Di ayat yang 215. Untuk yang ini ya. Ini. Paling kanan sebelah bawah, ya kan? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa dan siapa dalam konteks berinfak. Apa yang harus diinfakkan kepada siapa kalau kita punya untuk infak itu dalam konteks infak yang sunnah. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan kalau kalian mau infak, pertama yang diinfakkan itu mesti dari yang baik-baik. Ya, cara didapatkannya mesti baik. Hati-hati, jangan sampai hasil korupsi dipakai infak. Hati-hati nih. Wah, supaya dosanya nggak banyak-banyak, korupsi 10 juta, 5 juta, bagi deh infak ke madrasah misalnya kan, supaya ngurangin dosa, itu nggak bisa, nggak tepat. Tetap Allah baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu kaidah dasarnya dari Nabi SAW. Allah adalah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Hati-hati ya, termasuk nih yang potong-potong video tanpa izin misalnya dan sebagainya, bikin sesuatu supaya banyak terus dapat penghasilan, itu nggak baik. Ya, itu nggak baik, karena ada bagian-bagian tertentu yang harus dipenuhi dalam unsur kehidupan. Nah, kalau sudah dapat dengan cara yang halal, yang baik pun, maka cari yang terbaik untuk infak. Misalnya kita punya anggaran 10.000, gitu kan? Pengen beli makanan, cari makanan yang baik. Pengen beli mainan, cari mainan yang baik. Pengen beli pakaian yang terbaik dengan jumlah uang yang kita miliki itu. Sifatnya yang terbaik. Atau bahkan pengen ngasih kotak infak besok Jumatan, maka kualitas uang pun yang berikan harus baik yang dimasukin. Jangan sampai yang kata orang India itu the kill of the kumal gitu kan, yang lecek, itu yang dimasukin. Yang keras-keras, yang bagus itu yang disimpan di dompet. Nah,
Perhatikan, ada dompet akhirat, dompet dunia. Maka pilih yang terbaik untuk akhirat Anda. Nah, karena itu teman-teman sekalian, untuk kesini, ketika memberikan yang terbaik, kata Allah nih, diantara yang harus Anda berikan, lil walidain, orang tua, gitu kan? Nah, ini masuk kepada infak sunnah. Ya, kemudian siapa lagi? Wal aqrabin, kerabat, ya kan? Wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabnis sabil, ya kan? Dan ibnu sabil yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini silahkan. Ini sifatnya sunnah. Tapi sangat ditekankan bagian-bagian ini, orang tua, ya kan? Kita berbagi dapat berapa, sisihkan setiap bulan kita berikan dalam kebaikan. Nanti akan memberikan dampak positif kepada kita. Nah, kalau ini bertemu dengan kewajiban ini, karena ini sunnah, ini wajib, maka ini yang didahulukan sifatnya. Kecuali kalau ada hal yang mendesak di sini, orang tua sangat butuh misalnya, ya ada 1 juta kita bagi 2, kan? Berikan ke sini bagian, berikan di sini sebagian. Tapi secara hukum, kalau dia tidak ada kondisi yang seperti tadi, normal sifatnya, maka ini didahulukan untuk melepaskan diri kita dari jerat riba, jerat hutang. Setelah itu kemudian kita kembalikan pada situasi normal dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat spesifik diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diantaranya kita terbebas dari utang piutang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari sifat malas, kami berlindung kepadamu ya Rabb dari jebakan utang dan penguasaan orang-orang yang tidak benar qahrul rijal. Teman-teman, itu yang bisa disampaikan bersamaan dengan berkumandangnya adzan Isya. Kita jeda sejenak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk menjawab adzan, berdoa, menunaikan sholat Isya, sholat sunnah, baru kemudian melanjutkan kembali kajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga jelas dipahami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Nanti ada hal-hal yang lain mungkin oleh ustadz lain disempurnakan, dan semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Lanjut ba'da Isya insyaallah. Assalamualaikum.